Hai guys, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan dari sumber data. Nah, dalam menentukan sumber data, ada beberapa hal-hal yang penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, data dan sumber data. Yang kedua, pengelompokan data. Yang ketiga, faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian sampel. Yang keempat, cara pengambilan sampel. Yang pertama, data. Data adalah bagian dari sumber informasi yang berguna untuk membuat keputusan. Sedangkan sumber data adalah asal atau dari mana data tersebut kita peroleh. Sumber data dapat kita peroleh dari kuesioner di mana berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke narasumber. Yang kedua, observasi atau mengamati secara langsung. Sumber data dikelompokkan menjadi 3, yaitu person. Jenis data yang pertama, data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dengan angka. Data kuantitatif terdiri dari dua, yaitu yang pertama data interval, yang artinya data yang didapatkan dengan pengukuran jarak. Contohnya pengukuran suhu. Yang kedua, data rasio, yang artinya data diperoleh dengan cara perbandingan. Contohnya gaji dan juga umur. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dengan skala angka. Data kualitatif itu ada dua, yaitu data nominal, data yang dinyatakan dalam kategori, dan data ordinal, data yang menunjukkan adanya penjenjangan kualitas. Data menurut dimensi waktu. Satu, data runtut waktu, yaitu data yang disusun menurut waktu. Contohnya seperti data harian, mingguan, bulanan, dan tahunan dari sebuah perusahaan atau lembaga. Data saling tempat, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan perusahaan yang harus dikumpulkan pada data menurut sumber terdiri dari yang pertama data primer yang diperoleh dari percobaan langsung yang dilakukan dengan wawancara dengan pemberian angket, responden, dan juga observasi. Yang kedua, data sekunder yang diperoleh dari data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer. Penelitian sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Penelitian sampel dilakukan jika kita hanya meneliti sebagian dari populasi dan subjek populasi homogen atau sama. Keuntungan menggunakan sampel: yang pertama, subjek sampel lebih sedikit. Yang kedua, lebih efisien. Yang ketiga, pengumpulan data dengan penuh ketelitian. Yang keempat, tidak dilakukan penelitian populasi. 4 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besar kecilnya sampel, yaitu keseragaman dari populasi, ketepatan yang penting dalam penelitian, cara pengambilan sampel. Analisis, ada dua macam rancangan pengambilan sampel. Yang pertama, probability sampling atau sampel acak. Terbagi menjadi simple random sampling atau sampel acak sederhana, sampel acak berstrata proporsional, sampel acak berstrata secara tidak proporsional, sampel kelompok, sampel wilayah, dan sampel kembar. Dalam pengambilan sampel harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, pengambilan sampel didasarkan atas karakteristik populasi. Yang kedua, subjek yang paling non-probability sampling atau sampel tak acak terbagi menjadi yang pertama sampel sistematis, yang kedua sampel kota, yang ketiga sampel bertujuan, yang keempat sampel jenuh, yang kelima sampel kebetulan, Penelitian dan yang kasus. terakhir sampel Penelitian yang dilakukan secara detail terhadap suatu gejala atau masalah.